Untuk mengetahui prospek IHSG serta rekomendasi hari ini, kita sudah bersama Wijen Pontius, analis Royal Investium Sekuritas. Selamat pagi, Mas Wijen. Ya, halo, selamat pagi Mas Cikal ya. Oke Mas, ini IHSG sudah tembus 6.000. Nah ini analisa Anda akan berlangsung bagaimana? Jangka pendek sesaat atau bakal lanjut pekan depan? Sebetulnya meskipun IHSG sudah naik di atas 6.000, tapi ada satu resisten yang cukup penting yang menurut saya perlu diperhatikan oleh investor di hari ini dan juga mungkin minggu depan ya, yaitu 6028 ya. Ini 6028 merupakan resisten fraktal dari Elliott Wave begitu ya. Jadi kalau misalkan IHSG memang mampu break di 6028, apalagi hari ini bisa ditutup di atas 6028 begitu, harusnya IHSG akan confirm untuk melanjutkan wave C begitu. Wave C naik artinya memang arah IHSG untuk 1-2 minggu depan targetnya 6180 sampai 6200. Tetapi jika IHSG tidak atau belum mampu untuk ditutup di atas 6028, ini masih ada peluang IHSG terkoreksi terbatas tapi di sekitar 5930 sampai 5935, karena sebetulnya target minimal dari penurunan IHSG kemarin sudah tercapai, yaitu di 5950 5957, di mana itu ada gap di situ kemarin ya, dan itu sudah tertutup kemarin. Jadi yang perlu diperhatikan di level resisten 6028 Mas. Oke. Untuk The Fed ini tahan suku bunga dampaknya akan seberapa signifikan untuk IHSG? Sebetulnya begini ya, kalau kita melihat memang rencana The Fed untuk tahan suku bunga ini kan memang komitmen The Fed dari awal tahun kemarin sampai rencana memang akan coba tahan sampai menjelang akhir tahun begitu ya. Tetapi kalau ditanya dampaknya terhadap IHSG atau enggak, sebenarnya minimal ya, karena memang kalau kita berbicara The Fed menahan suku bunga itu berarti selisih yield di US sama sana dengan di Indonesia itu cukup besar, yang artinya sebetulnya dana itu akan lebih banyak ketahan, dana asing akan lebih banyak ketahan di US, artinya itu akan menyebabkan inflow ke market Indonesia atau ke Indonesia sendiri itu akan relatif cenderung terbatas, dan itu memang yang terjadi ya di selama kuartal 1 ini. Kita perhatikan kalau di IHSG sendiri sebetulnya year to date begitu ya, itu flow dari Januari sampai April per kemarin itu flow-nya cuma 600 miliar ya, foreign inflow di market IHSG di pasar reguler. Nah tentu ini menunjukkan bahwa ke depan pun juga akan seperti itu ya, selama suku bunga masih ditahan, The Fed masih menahan suku bunga, ini kemungkinan besar flow-nya juga belum terlalu agresif, meskipun sebetulnya terbantu dengan adanya kasus COVID di India yang meningkat, itu akan menyebabkan outflow dari India menuju ke emerging market yang lain. Tapi saya rasa dampaknya untuk IHSG sekalipun ada inflow pun inflow-nya juga belum terlalu agresif untuk saat ini. Oke, belum terlalu agresif ya. Nah ini kalau kita melihat sekarang transaksi IHSG cenderung sepi untuk beberapa pekan terakhir ya. Ini analisa Anda apa yang terjadi? Betul. Ya sebetulnya kalau dibilang sepi, sebetulnya kita kembali transaksinya ke masa sebelum pandemi ya, pandemi. Dan kalau kemarin transaksi itu menguat atau besar di bulan Desember sampai Januari itu disebabkan kan karena banyaknya investor retail yang masuk, ya, lalu kebetulan market juga lagi bagus ya, IHSG lagi naik terus, sehingga memang transaksi itu menguat. Tetapi setelah itu bulan Februari, Maret kan, apalagi April gitu, IHSG cenderung terkoreksi ya. Tentu ini menyebabkan banyak investor retail yang tadinya aktif ya, itu aktivitasnya otomatis akan menjadi berkurang, karena di satu sisi memang banyak portofolio mereka yang pasti masih berada di harga atas begitu ya, dengan IHSG yang terkoreksi, maka mereka kemungkinan besar masih banyak yang belum balik modal begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang transaksi turun memang dikarenakan karena saham-sahamnya sendiri, kalau kita perhatikan jarang yang mengalami fluktuasi atau volatilitas yang besar seperti Desember Januari ya, sehingga memang investor retail memang saat ini cenderung untuk wait and see. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang kita perhatikan memang sekarang ada instrumen-instrumen investasi derivatif lain yang tampaknya lebih hype ya, itu saat ini untuk lebih hype daripada saham, sehingga saya melihat ada mungkin sedikit banyak perpindahan dana dari saham ke investasi alternatif lainnya seperti itu. Oke. Nah ini untuk pekan depan ada rilis PDB ya. Rilis PDB kuartal 1 2021, prediksi dan dampak pada IHSG bagaimana? Kalau menurut saya sebetulnya untuk PDB Indonesia pasti akan lebih bagus ya dari ekspektasi analis, karena kita mengacu pada data PDB US yang dirilis kemarin ya, itu
bertumbuh 6,4% ya dari ekspektasi analis yang cuma 6,1%, dan saya rasa IHSG pun, di Indonesia pun PDB-nya akan cenderung bagus begitu. Apalagi kalau kita melihat data-data pendukung yang lain ya seperti consumer confidence index, lalu manufacturing index ya, termasuk terakhir neraca perdagangan kita yang bagus, ekspor kita juga yang naik cukup signifikan. Jadi harusnya untuk Q1 saya melihat PDB kita akan bagus ya. Dan ini juga sebenarnya inline kok kalau kita compare dengan data-data laporan keuangan untuk Q1 dari beberapa emiten sudah rilis begitu ya. Dan memang data laporan keuangan Q1 untuk perusahaan-perusahaan yang sudah rilis pun secara Q on Q ya, bukan year on year. Secara Q on Q memang cenderung rata-rata membaik, meskipun secara year on year belum pulih gitu ya, masih ada penurunan, tapi kita perhatikan Q on Q sudah mulai membaik. Oke Mas Wijen, kita beralih membahas saham. Ini laba Telkom naik 2 digit di 2020. Layak dikoleksi? Ya, saya melihat memang dengan kenaikan laba Telkom, apalagi dengan pandemi seperti ini ya, otomatis kan penggunaan paket data juga akan cenderung meningkat. Ini akan berdampak bagus tidak hanya di Telkom sebetulnya, di emiten-emiten telekomunikasi yang lain juga pasti akan berdampak positif ya. Meskipun kita perhatikan Excel kemarin sempat turun, tapi secara Q&Q juga pendapatnya juga mulai meningkat meskipun tipis begitu. Oke, untuk rekomendasi pekan depan apa saja yang layak untuk dikoleksi, Mas Wijen? Oke, untuk pekan depan saya melihat pergerakan IHSG pertama memang masih akan cenderung menguat ya. Target kita untuk 2 minggu ke depan di 6180 sampai 6200. Emiten atau sektor yang perlu diperhatikan yaitu di sektor-sektor pertambangan begitu ya. Saya masih melihat pertambangan masih cukup bagus, secara teknikal, secara ilmu masih bagus, yaitu terutama di sektor-sektor batubara begitu. Lalu komoditas juga masih menarik, apalagi dengan harga CPO yang masih berada di uptrend, yang masih bullish begitu ya. Ini akan berlanjut trennya seperti itu. Jadi CPO, batubara, lalu juga untuk saham-saham blue chipnya bisa diperhatikan yaitu di Astra International, lalu di infrastruktur ya, Telkom, Jasa Marga, XL, itu saya rasa masih menarik untuk dikoleksi di minggu ini dan juga pekan depan seperti itu. Oke, baik Mas Wijen, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Dan pemirsa, Wijen Pontus, analis Royal Investium Sekuritas.